billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Kembali rasa puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh sangat banyak yang telah kita nikmati. Sungguh sangat banyak yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sehingga pun dalam Al-Quran Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallaha la tuhsuha. Sekiranya engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, sungguh engkau tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Begitulah banyaknya kaum muslimin yang berbahagia, nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Mulai sejak kita dilahirkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia ini sampai pada hari ini, sungguh sangat banyak sekali nikmat itu yang kita nikmati. Kemudian di samping itu, ucapan selawat dan salam kembali kita ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang indah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan selawat ini kita berharap bahwa kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar. Kita akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari la zilli illa zilluh, di hari tidak ada lagi pertolongan melainkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang pendengar yang berbahagia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memandang seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memandang rupa seseorang itu. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menilai seseorang, Allah juga tidak pernah melihat seperti apa kehidupan seseorang itu. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan derajat seseorang di sisinya. Apakah dia orang yang mulia atau dia adalah orang yang hina di sisi Allah. Allah juga tidak pernah melihat dari sisi luarnya. Allah tidak pernah lihat dari hartanya. Allah tidak pernah lihat dari pakaiannya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak pernah lihat dari keturunannya. Akan tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ia ingin memandang seseorang, maka ia memandang ke dalam hati. Allah memandang jauh ke dalam hati sanubari seseorang. Kemudian setelah Allah memandang hatinya, kemudian baru Allah Subhanahu wa ta'ala nilai perbuatannya. Artinya apa? Adakah seseorang itu berbuat sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya? Adakah seseorang itu lurus sebagaimana lurus yang ada dalam hatinya? Apa yang ada di dalam hati itu? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini kaum muslimin yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayahnya, sehingga apa yang kami sampaikan nanti hendaknya mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun seluruh hidayah dan ilmu itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sebagai perantara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan seluruh kesalahan yang berasal dari diri kami sendiri. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang pendengar yang berbahagia.
Jadi apa yang ada di dalam hati? Bahwa hati kaum muslimin yang berbahagia adalah komponen yang kecil yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri seorang manusia. Akan tetapi walaupun komponen ini kecil, tapi komponen ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi diri manusia. Ketika seseorang meninggal dunia, maka hatinya tidak bergerak lagi. Ketika seseorang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berpikir normal, hatinya telah rusak. Ketika seseorang hidup di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, hatinya bermasalah. Hati kecil kaum muslimin yang berbahagia, tetapi di dalamnya Allah Subhanahu wa taala karuniakan berjuta rasa. Rasa suka, rasa cinta, rasa marah, atau rasa apapun yang dirasakan oleh manusia, semuanya berasal dari dalam hati sanubari itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang pendengar yang berbahagia. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati yang kecil itu juga Allah menitipkan sesuatu yang sangat berharga bagi manusia. Sesuatu yang menentukan harga manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang menentukan keselamatan manusia itu ketika ia di permukaan bumi ini sampai nantinya ia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memandang seseorang karena adanya sesuatu yang dikaruniakan Allah itu di dalam hatinya. Apa dianya? Itulah yang kita sebut dengan nama iman. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang berbahagia. Maka dengan iman inilah semuanya terjadi. Ketika kita percaya kepada Allah, ketika kita yakin kepada Allah, yang membawa kita, yang mengajak kita untuk yakin dan percaya kepada Allah adalah iman yang ada di dalam dada kita kaum muslimin yang berbahagia. Begitu juga ketika kita ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintah Allah. Kita melaksanakan haji, kita melaksanakan tawaf, kita bersedekah, kita berimpak, kita menolong saudara-saudara kita. Semua itu adalah dorongan dari rasa iman yang dititipkan Allah di dalam hati kita. Makanya pantas bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang rupa kita, tidak akan memandang keadaan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memandang iman yang ada di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang pendengar yang berbahagia. Maka di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 4 sampai 6, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maufiratun wa rizqun karim. Maka di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah. Jadi surat ini bercerita kepada kita siapa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman itu ialah allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Salah satu tanda-tandanya bahwa seseorang itu adalah orang-orang yang beriman, orang yang ada iman di dalam dirinya, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Orang yang bisa merasakan kaum muslimin yang berbahagia ketika ada orang mengatakan kata-kata Allah, ketika ada orang yang mengatakan nama Allah Subhanahu wa taala, rasa bergetar dalam dirinya. Itu bertanda bahwa dirinya adalah orang-orang yang masih memiliki iman di dalam dadanya kaum muslimin yang berbahagia. Itulah mutiara yang sangat berharga
Mutiara yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, dan mutiara itulah yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian disambung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kemudian apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, zadathum imana, bertambah iman mereka. Ini kaum muslimin yang berbahagia. Ayat Allah itu terbagi kepada dua. Pertama, ayat Allah berupa Al-Quranul Karim. Ini adalah kalamullah. Ini adalah petunjuk. Ini adalah pegangan bagi orang Islam. Ini adalah pegangan kita. Al-Quran yang isinya adalah kalamullah yang wajib kita yakini. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang mentelaah Al-Quran, kemudian dengan mentelaah Al-Quran, dia mendapatkan ilmu dari Al-Quran, kemudian bertambahlah imannya. Kemudian ayat yang kedua adalah sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ayat-ayat Allah. Maka seseorang yang melihat keindahan alam misalnya, dia melihat gunung, dia melihat laut, dia melihat hutan, dia melihat langit dengan berbagai macam coraknya, kemudian tergugah hatinya, bertambah imannya, makin yakin ia kepada Allah, serta seraya berucap, ma khalaqta hadza batila ya rabbal alamin. Sungguh semua ini tidak engkau ciptakan sia-sia ya Allah. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang berbahagia. Adakah rasa itu dalam diri kita? Semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita masih merasakan bahwa ketika kita melihat keindahan alam ini, ketika kita melihat betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, kita akan berkata, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Karena dengan melihat semua itu iman kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum muslimin yang berbahagia, iman manusia itu tidak tetap. Karena para ulama katakan bahwa yang namanya iman manusia itu kadang naik, kadang turun. Itu namanya iman manusia. Akan tetapi kalau imannya selalu tetap, tidak bertambah dan tidak berkurang, itu adalah imannya para malaikat. Akan tetapi jikalau imannya setiap hari makin naik, hari ini imannya 10, kalau sekiranya bisa dihitung, besok sudah naik menjadi 20, besoknya naik 30, begitu seterusnya. Dan imannya tidak pernah turun sama sekali. Itulah imannya para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kaum muslimin yang berbahagia kita sebagai manusia. Kadang iman kita turun, kadang iman kita naik. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang kepada rupa kita, tidak akan memandang kepada keadaan kita, tidak akan memandang kepada rupa kita, tidak akan memandang kepada keadaan kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada iman yang ada di dalam diri kita. Jikalau kita ingin selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga iman itu, pelihara iman itu, dan iman itulah yang akan menyelamatkan kita nantinya di dunia dan selamat di akhirat nantinya. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang berbahagia. Segitulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.